Halo sahabat suka di rumah. Jadi kalau nama channelku kan suka di rumah ya. Tapi sebenarnya aku belum punya rumah. Jadi ini rumahku lagi dibangun ya di daerah Parung Panjang. Nama perumahannya The Live Resident. Dan ini sebenarnya rumah contoh aja sih. Jadi besok rumahku fasad depannya akan seperti ini. Jadi luas tanahnya 72, luas bangunannya 36. Tapi yang rumah contoh ini dia cuma punya 1 kamar, sedangkan besok ada 2 kamar. Nah teman-teman, ini dia penampakan fasad depan rumahnya. Awalnya tuh aku nggak begitu suka karena kalau dibandingin dengan rumah tipe-tipe lain di tahap selanjutnya yang Alamanda tuh nggak terlalu bagus gitu. Tapi karena yang lain pengerjaannya lama, jadi aku pilih Alamanda. Toh nanti yang kita nikmati kan di dalam rumahnya ya. Kak Yosua, menurutmu gimana kalau dari fasad depannya? Fasad depannya ya biasa aja sih. Biasa aja. Tapi kalau yang tinggi gini tuh sebenarnya menguntungkan kita sebagai penghuni atau gimana? Atau sebenarnya mubazir? Untuk style rumah seperti ini sebenarnya mubazir. Karena nggak membantu juga sih, untuk dinginnya juga nggak membantu. Yang penting kan cross ventilation ya, tapi dilihat dari ventilasinya sepertinya cukup kecil. Jadi yang itu ya maksudnya ya? Ini yang lubang kecil ini. Oh. Kan udara bebas kan hanya ngalir dari sini. Oke. Jadi itu harus diperlebar ya seharusnya? Iya. Tapi kan karena ini kan fasad depan belum boleh diubah nih selama 5 tahun. Terus ngakalinnya gimana supaya udara dari luar itu tetap masih aman gitu buat yang tinggal? Kalau sekarang sih satu-satu yang paling realistis ya AC. Oh iya. Oh maksudnya kalau tanpa AC ya? Kalau tanpa AC. Oke. Tanpa AC kita harus buat bukaan yang lebar di belakang. Salah satu fitur yang menarik itu handle pintu depannya teman-teman. Udah pakai smart lock, jadi tinggal pencet-pencet bisa buka pintunya. Jadi ini menambah kesan modern rumah ini. Nah sekarang kita bahas daun pintunya teman-teman. Buat awam kayak aku tuh lihat daun pintu ini sebenarnya udah seneng-seneng aja ya. Jadi warnanya kayak kayu solid gitu. Tapi ini sebenarnya bagus nggak sih? Ayo kita tanyain ke Kak Yosua lagi. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, dalam ini kopong sebenarnya. Jadi bukan kayu solid gitu ya? Bukan, ini rangka terus dilapisi multiplex 3 mili paling. Tapi kalau buat tipe pintu, daun pintu kayak gini, terus ini kan, ini dari apa sih Kak? Aluminium atau apa? Aluminium. Aluminium. Ini tuh sebenarnya aman nggak sih? Atau kalau kita mau tempatin itu harus diganti semua? Kalau keamanannya kan tergantung lingkungan kan. Kalau sini udah sistem klaster, ya harusnya aman. Lalu yang bikin aku jatuh cinta sama rumah ini tuh high ceilingnya teman-teman. Jadi dia itu tingginya sampai 5 meter. Aku ngerasa buat rumah sekecil ini tuh jadi nggak ngap aja kalau dari lantai ke plafon itu sampai 5 meter kayak gitu. Tapi yuk kita tanya pendapatnya Kak Yosua lagi. Nah kalau kakak rasain ini kan memang belum ada AC, belum ada apa-apa karena rumah contoh ya. Ini berpengaruh nggak sih buat sirkulasi udara atau kita bayangkan kalau ini nggak sampai 4 meter deh, 5 meter deh, itu akan lebih sumpek atau gimana? Kalau untuk sekarang komposisi penempatan jendelanya ini dan fungsi jendela juga kan bukan untuk udara ya, ini semua hampir semua kan mati nih. Harus dibuka gini kan. Mungkin kalau dibuka baru bisa berasa dingin. Jadi sama aja ya walaupun ini high ceiling gitu. Iya. Justru malahan kekurangannya adalah kalau lampunya putus. Oh iya, karena di situ teman-teman lampunya. Ini cara satu-satunya buat ganti gimana nih Kak? Kalau ini sistem, kalau model LED kayak gini harus ganti semua. Oh ini LED ya? Iya. Kecuali ada yang pakai downlight. Downlight kita bisa ganti bulbnya aja. Kalau ini kita copot semua nih. Kalau mati ya? Kalau mati copot semua. Gitu. Ini di dalam juga lampunya sama nggak sih Kak? Oh beda ya lampunya kayak gitu. Nah kalau gini kan masih bisa diganti.
sebelumnya. Belum ada aliran listrik. Jadi baiknya kalau yang LED gini dipertahankan aja kayak gini atau mendingan diganti yang kayak di kamar ini? Amannya sih diganti sih, tapi keputusan dia pakai LED kayak gini pasti ruang di atas ceiling tuh udah mepet. Oh. Nah, mungkin udah mepet banget. Ini kan tipis kan, nggak terlalu dalam. Kemungkinan. Jadi kalau bisa diganti yang lampu biasa. Kalau pakai downlight, kemungkinan nggak bisa, karena dia butuh ruang di dalam agak tinggi. Oh, Kalau pakai yang sistem kayak gini masih bisa, cuma kan jelek. Oke. Buat di ruang tamu. Nah teman-teman, ini tuh luas tanahnya 72, luas bangunan 36 ya. Tapi kalau buat komposisi ruangannya gitu menurut Kak Yosua gimana nih? Jadi di sini ruang tamu ya Kak. Terus di sini tuh langsung ruang tidur teman-teman. Jadi di sini tuh satu kamar tidur, terus ada langsung kamar mandi. Udah setelah itu area belakang dan dapur. Itu gimana komposisinya? Ya untuk rumah kecil dan dilihat dari harganya sih lumayan oke. Cuman kamar mandinya. Gimana tuh kamar mandi? Toiletnya. Jadi biasanya toilet itu kan ada dry area, ada wet area kan. Jadi kalau penempatannya seperti ini kebalik sih sebenarnya. Tapi sebenarnya luas kamar mandinya sebenarnya memungkinkan nggak untuk dibagi wet sama dry Bisa. area? Klosetnya dipindah ke situ, showernya pindah ke sini. Oh jadi yang ini bisa dry disekat situ. untuk wet area. Oh dry area. Wet. Oh Area iya, basah. iya. Oh iya, Nah. justru tuh wetnya ya. Iya. Sini buat area kering. Tapi Masih misalnya udah terlanjur kayak gini nih Kak, terus kita harus ngubah itu kan berarti posisinya dipindah ke sini. Itu termasuk renovasi minor atau termasuk yang mahal gitu sih buat dikerjain? Kalau minor mungkin sedang kali ya. Karena kan kalau kita pindah instalasi ini kan kita harus bongkar dan menyesuaikan instalasi existing. Setelah bongkar biasanya baru tahu kendalanya. Yang krusial kan ini pipa air kotornya. Oke. Dan itu juga harus geser floor drain. Harus Floor geser drain ke kita di yang sini. wet area ya. Iya. Oke. Nah kalau kayak gini tuh perlu dikasih exhaust nggak sih Kak? Oh, ini kan. Kalau sekarang ada ventilasi gini kan nggak perlu. Nah Kak, masalahnya kalau ada teman-teman yang kanannya nih, yang sebelah sini mau dibikin kamar nih, kudu ada ini ya, exhaust. Iya. Berarti kan di sini mati kan. Exhaust kita perlu tambahan exhaust di atas. Oke. Nah coba kita lihat area belakang dan dapur ya Kak. Ini tipe 36 buat yang satu kamar. Itu masih ada sisa lahan segini. Ini material daun pintunya masih sama ya Kak? Masih sama sih. Cuman ini kalau kena cuaca langsung ya gini nih. Apa tuh Kak? Oh. Tunggu aku. Ya memang ini bukan peruntukannya buat outdoor sih. Jadi harus, tapi kalau ini misalnya belakang ini jadi area tertutup masih oke lah ya. Masih oke. Tapi kalau ini untuk outdoor, nih kayak gini teman-teman, udah rusak. Iya, ini kan sistemnya laminate. Oke. Nah jadi di luar ini selain area terbuka ini, di situ ada sink. Gimana menurutmu sinknya? Standarnya, standar perumahan pada umumnya? Iya, buat harga segini standar. Nah Kak, kan aku kan ada rencana untuk ubah dapur ini ke dalam. Berarti itu pekerjaan yang sangat mayor ya? Karena harus bongkar ini ya? Iya. Nah kalau pindah dapur ke dalam seperti kan nggak mungkin karena posisinya aja udah padat banget kan. Oh. Kemungkinan pindah, malahan nambah bangunan. Oh jadi bukan dipindah ke dalam, tapi bagi area sini jadi area tertutup ya? Iya, sebaiknya ditambah lah sampai sini. Teman-teman tadi kita udah lihat rumah bagian dalam, kita udah bukan review sih ya, sebenarnya cuman ngelihat kondisi rumah
Betul. Nah sekarang kita mau ini ya Kak Yos, kita mau lihat lingkungan sekitarnya. Karena kalau yang rumahku itu seharusnya tuh udah siap di bulan ke-12 maksimal gitu. Jadi harusnya sih di bulan Desember. Nah, Kalau yang tadi ini kita lihat apa? Rumah contoh aja sih. Oh, Nah kemarin terakhir aku kesini di bulan Oktober itu bahkan belum ada patok-patok kayak gini Kak. oh, Jadi bener-bener masih proses pembebasan lahan gitu kalau aku lihat waktu itu. Cuman ternyata teman-teman di sini tuh udah, menurutku sih udah ada progres yang berarti gitu loh, karena udah ada patok-patok, terus udah mulai ada pengerjaan, udah ada kantor apa sih konstruksinya itu namanya apa? site office. Ada site office-nya. Tapi Kak, menurutmu Kak, kalau dari Oktober ya berarti dari Oktober tuh belum ada apa-apa. Terus sekarang udah ada kayak gini tuh sebenarnya tuh pembangunannya signifikan atau termasuk lambat sih? Aku gantian Nggak ya guys. nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, oke. Kalau menurutku sih, ya kita lihat dari jumlah pekerja yang kelihatan, sebenarnya bakal lama nih. Oh, jadi kayak ada kemungkinan bahwa nanti tuh rumahku tuh telat jadinya ya? Ya semoga aja enggak ya. Karena kan kalau developer udah terima DP dan udah proses akad ya, Udah proses akad. nah, biasanya cepat. Oke. Tapi memang waktu kemarin teman-teman, karena prosesku akhirnya akad rumah tuh emang tergolong cepet sih gitu. Nah waktu kami akad itu memang dijelasin kalau nanti ada keterlambatan pembangunan gitu, kita bakalan dapat kompensasi gitu. Berapa persennya aku lupa sih, tapi setiap bulannya tuh kita dapat kompensasi gitu atas keterlambatan itu. Aku sih berharapnya nggak telat ya, karena kalau misalnya telatnya lebih lama, artinya kos yang aku keluarin itu lebih gede, karena aku masih ngekos guys gitu. Jadi kayak ginilah situasinya. Soal konstruksi sebenarnya Kak Yosua lebih paham sih ya, karena dia udah sering berkecimpung di dunia ini. Tapi ya itu tadi ya, ternyata menurut Kak Yosua agak lambat ya. Yaudah kita jalan-jalan. Oke. Meskipun pembangunannya tergolong lambat, tapi kalau aku pribadi itu udah merasa lega teman-teman, karena udah lihat kalau proyeknya itu sudah ada, sudah jalan gitu. Nah aku tinggal nunggu nih, bener nggak ya waktu yang dijanjikan 12 bulan itu dipenuhi, aku bisa langsung pindah di bulan 12 nanti. Karena kalau misalnya nggak jadi-jadi, wah boncos aku teman-teman. Nah aku tuh sebenarnya udah pernah bikin video ya di channel YouTube temanku David Oliver Purba, dan di situ tuh sebenarnya banyak banget yang tanya, kok aku bisa cepet tapi kalian enggak gitu. Nah jadi yang lagi dibangun ini sebenarnya tahap 2 teman-teman. Buat kalian yang belum juga akad bisa ditanyakan, jadi kalian itu tahap berapa? Kalau tahap 3 ke atas memang belum dimulai ya teman-teman. Tapi kita doakan bersamalah ya, semoga pembangunannya lancar, kita juga bisa segera nempatin. Nah teman-teman, tadi kita udah keliling ya, udah lihat progres proyeknya. Nah ini kita udah ke depan, jadi akses masuknya tuh dari sini, itu ke yang Alamanda ya. Jadi kalau kita lihat masuknya tuh lewat sini, jadi ini tahap pertama yang udah banyak ditinggalin gitu. Dan yang sekarang lagi dikerjain termasuk punya aku itu tahap 2. Nah ini aku ada pertanyaan. Oh ya, oke. Ini jadi ada pertanyaan dari Kak Yosua, apa Kak? Itu di belakang kan ada pagar. Itu setelah itu masih tanah di sini atau Rumah warga ya. rumah warga? Oke. Jadi waktu itu aku pernah nanya sih sama marketingnya. Jadi apakah yang di sini tuh besok ada gitu? Karena dari sana ya Kak, tadi kita lihat itu kelihatan rumah-rumah warga gitu. Tapi waktu itu penjelasannya adalah bagian situ juga termasuk di pembebasan lahannya besok gitu. Tapi aku nggak ngerti pasti kapan itu nanti akan hilang gitu sih. Cuman yang pasti menurut keterangan dari developernya ya, itu bakalan nggak ada gitu sih teman-teman. Bahkan tadi di sana nanti aku tunjukin ya, itu ada jalan sempit gitu, akses untuk warga umum. Dan besok kalau udah digunakan 100% gitu, perumahan ini tuh akan ditutup. Jadi besok akses masuk kita itu nggak nyampur sama warga sekitar gitu, yang di luar perumahan. Berarti akan ada pagar pembatas ya? Iya, bakalan ada pagar. Oke. Nah teman-teman, aku mau ngajakin kalian ke gang yang aku maksud tadi. Jadi ini gang kecil yang ke perumahan di rumah di luar perumahan gitu. Nah katanya sih besok kalau perumahan ini udah jadi total, ini bakal ditutup. Jadi jangan khawatir, kita tetap namanya klaster ya. Iya. Tetap one gate gitu One ya. gate system. One gate system gitu.
Jadi ya semoga aja lebih aman. Oke. Nah itu dia teman-teman perjalananku nengokin proyek The Live Resident. Kalau biasanya tuh aku cuma nontonin YouTube teman-teman ya yang pada bikin update-nya, tapi aku merasa hari ini aku harus lihat langsung. Jadi aku bisa tahu dengan mata kepalaku sendiri proses pembangunannya itu sampai gimana gitu. Nah buat teman-teman yang lagi proses KPR semoga dilancarkan, dan buat teman-teman yang lagi cari rumah semoga video ini bermanfaat juga ya. Jadi inspirasi kalian barangkali cocok dan kita bisa tetanggaan ya kan. Oke, terima kasih ya teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tunggu video selanjutnya. Bye-bye.